menghadapi kondisi perekonomian ya. Nah mungkin dari sisi Islam seperti apa pandangan? Karena memang tadi pendengar disampaikan ini bagaimana persiapan menghadapi Black Work 2023. Kita akan terima pendengar juga. Pendengar silakan Anda bisa bertanya di telepon 8128878 atau di WhatsApp 08166666975. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Ajo Uniang. Ya, Assalamualaikum Pak De. Silakan pertanyaannya Jo. Yang ustazahnya siapa? Cynthia. Ya. Assalamualaikum Cynthia. Waalaikumsalam Pak. Silakan Jo pertanyaannya Jo. Am sibtum an tadkhulu jannah walamma ya'tikum matalal ladzina qalu min qablikum. Sekarang mungkin sudah tiba saatnya itu. Kamu itu disangkakan masuk surga tanpa rizki. Nah, sekarang sudah Terkena dampaknya karena suku bunga itu akan naik nantinya. Nah, kalau sudah banyak coba-cobaan itu Pak De. Mungkin kini turunnya di akhir zaman. Jadi bagaimana kita menyikapi keadaan sekarang? Minta pencerahan Pak De bersama Cynthia. Baik. Demikianlah Pak De. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajo Uniang di Ulu Gadot. Silakan Pak Firdaus. Yang jelas ya Allah Maha Kaya, diciptakan langit beserta isinya cukup untuk makhluknya sampai akhir zaman ya. Apakah dia berbentuk ikan, semut, burung-burung dan tentunya manusia ya, karena manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Kepemimpinan dunia ini ya manusia. Sedangkan binatang itu kan dikendalikan, dilindungi, juga sebagian dijual, dipotong dan lain-lain sebagainya, atau memang dimusnahkan kalau dia sampai tingkat musuh manusia. Itu juga laut harus dijaga, pencemaran-pencemaran harus diatasi. Nah, oleh sebab itu, bagaimana sikap kita? Pertama, kita sebagai hamba Allah, ya taatlah beribadah. Nah, kalau ibadah dilalaikan itu sebenarnya sudah merusak keberadaan di bumi. Dia sendiri sudah rusak, yang bersangkutan rusak nilai agamanya, hubungan baiknya dengan Allah. Terus di lingkungan harus kita jaga. Misalnya tidak menebang hutan peliharaan ya, atau hutan lindung ya. Tapi karena kerakusan terjadi juga kegelapan yang dilakukan, nanti kerjasama dengan oknum dan lain-lainnya lah, rusak hutan kita. Nah, itu sudah melakukan pelanggaran sebagai manusia hidup bermasyarakat, menang sendiri, dia mendapatkan keuntungan, orang lain jadi rugi, sehingga sebentar saja hujan ya terjadilah banjir, longsor karena ada kejahatan. Jadi bagaimana kita menyikapi ya, jalankanlah fungsi kita masing-masing sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai pejabat, sebagai tokoh, guru, jalankan saja itu, maka terasa hidup ini jadi indah gitu ya. Kalaupun misalnya mencikarawi dalam arti sehat, presiden begitu, gubernur begitu, ulama, tokoh adat, ya analisanya boleh, tapi tidak mencari-cari kesalahan-kesalahan ya, karena kita pun juga berpotensi untuk salah. Tatkala ada kesalahan ya, mungkin kita berdoa supaya yang bersangkutan dapat ampunan, mendapat petunjuk, dan kalau memang kita punya kemampuan untuk bangun komunikasi ya silakan. Tapi begitu ada kesalahan pada orang lain, ada rasa benci, dan hati kita juga langsung rusak, sudah menderita sebelum penderitaan didatangkan orang. Mungkin begitu diantaranya. Jadi menata diri itu sangat penting. Iya, baik. Silakan ada tambahan Cynthia untuk Ajo Uniang. Ada sedikit Kak. Kalau tadi dari sisi kerohaniannya dari Ustadz, dari Pak D, mungkin balik ke topik lagi tadi Pak Ajo. Iya, Ajo Uniang. Pak Ajo, mungkin bisa prepare dari sekarang tuh kayak yang udah Cynthia bilang tadi Pak, kayak kalau
beli minyak goreng, belinya 2, yang satu dipakai untuk sekarang, yang satunya lagi disimpan untuk tahun depan. Tapi lihat dulu Pak expire-nya. Usahakan beli minyak goreng itu yang saset itu Kak, yang ada expire-nya. Jadi kita tahu kapan nih kadaluarsanya gitu Pak. Kayak gitu terus, habis yang satu nih beli 2 lagi. Yang satu dipakai, yang satu disimpan untuk tahun depan. Beli beras kayak gitu juga usahakan gitu Pak. Kalau nenek Cynthia diajarkan sama nenek Cynthia, setiap misalkan kita masaknya 5 tekong gitu, nah itu digenggam, digenggam 5 genggam disimpan, nah kayak gitu terus setiap masak, jadi tidak terasa kita udah menabung beras. Kemudian mungkin bisa dari sekarang menanam cabai gitu. Ini efektif sekali gitu Pak atau Kak, efektif sekali menanam cabai ini, baik itu cabai rawit maupun cabai merah, karena nanti lonjakan harga tuh nggak bisa dihindari. Jadi mungkin bisa dari sekarang menanam cabai. Mungkin itu dari Cynthia, Pak. Baik, terima kasih Cynthia. Ini bagaimana cara-cara untuk antisipasi, ya, menabung juga ternyata ya, Ustadz, secara tidak langsung. Pendengar silakan masuk di 812878 atau di WhatsApp 08166666975. Ini masih tentang bagaimana persiapan kita menghadapi segala sesuatu mungkin di tahun 2023. Oke, kita akan terima kembali di telepon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dari Khalifah Mudo di Pasaman. Pak Sultan Mudo. Khalifah Mudo. Oh, Pak Khalifah Mudo di Pasaman Barat. Silakan Pak. Iya. Iya. Ini perihal sejarah Nabi Yusuf nih, dengan Nabi Yusuf yang sempat dia ada lecture ya. Ketika itu Nabi Yusuf kan terjadi musim kemarau panjang selama 7 tahun. Iya. Jadi mohon pencerahannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, kalau misalnya kita bahas persiapan untuk 2003 itu kan 2023 ya. Malah kalau merujuk kepada Al-Qur'an ya, khusus sejarah Nabi, karena mengikuti sejarah ini penting. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berfikir. Surah Yusuf 111 awalnya. Bagaimana Nabi Yusuf ya berdasarkan wahyu atau mimpi, karena wahyu itu ada melalui mimpi, ada langsung malaikat datang kan. Waktu sekolah menengah pertama SMP itu masih ingat guru agama mengajarkan bagaimana wahyu itu turun, salah satunya melalui mimpi. Jadi Nabi Yusuf kan mimpi orang yang mimpi ya raja malah mimpi lalu ditafsirkan gitu. Tentu dia tidak serta-merta menafsirkan begitu saja, pastilah dengan petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya adalah mempersiapkan bekal untuk sekian tahun ke depan itu sangat penting. Itu bicaranya 7 tahun, bukan besok, bukan hanya bulan depan ya, tapi betul-betul ada. Nah, oleh sebab itu untuk kekinian ya seperti apa ya, seperti apa kita lakukan ya, sesuai sajalah petunjuk dari pemerintah seperti apa, jalan pendidikan seperti apa ya. Tentu tetap saja ada koreksian oleh para ahli. Nanti kan boleh saja diundangkan terus dieksekusi. Nah, nanti ada saja nanti masukan-masukan evaluasi. Sebab kan bertukar presiden, bertukar menteri kan 5 tahun ya. Nanti sampai pula kepada gubernur, wali kota, dan kebijakan itu pula secara akademik, begitu pula kepala sekolah bertukar, rektor bertukar. Jadi hanya saja siapa saja yang mengambil kebijakan secara umum kita pandang dia berusaha yang terbaik. Tatkala dia menjadi pemimpin, bagaimana masa jabatan itu bisa dibuat terbaik. Kadang-kadang ada yang mulus, kadang-kadang terkendala, ya. Jadi yang jelas memang persiapan tetap saja ada. Oleh sebab itu mungkin ya menghimbau melalui forum ini, mari kita baca sejarah Nabi Yusuf. Itu satu-satunya surat yang bicara dari awal sampai akhir tentang kisah yang menyebut
penguasa atau raja, perempuan yang ada soal fitnah dan lain-lain sebagainya, itu tentang kekeluargaan, tentang Nabi, sampai-sampai kan Nabi Yakub itu terang matanya tatkala mencium baju Yusuf yang sudah lama meninggalkannya. Itu menarik sekali, dan sampailah mensejahterakan kehidupan di Mesir sana dulu. Apa yang diprediksi itu ia terjadi. Bersiap-siaplah selama 7 tahun ini. Kalau panennya ya disimpan, makan saja seperlunya, yang lainnya disimpan. Ternyata ia 7 tahun berikutnya terjadi krisis paceklik itu. Alhamdulillah dengan ada persiapan itu aman. Hanya saja penyimpan itu yang dikaji secara ilmiah, gandum itu kan dengan tangkainya ya. Kalau padi kalau disimpan di rangkiang, kalau rumah gadang kan ada itu ya, ada di depan rumah gadang itu kan ada lagi rumah kecil ya, sebenarnya kan pengumpulan padi. Padinya itu ya dengan kulitnya, malah itu kalau dapat dengan tangkainya sedikit juga ikut, sehingga daya tahannya ada. Sekarang kan sudah bagus untuk ada pengawetnya, ada lalu diletakkan di mana. Tapi ingat juga, kalau misalnya barang itu terlalu lama dalam kulkas kan tak bagus juga untuk disantap. Salah satunya ya produk di Minang ini mengawetkan makanan ya seperti rendang, itulah bisa tahan sekian bulan itu ya. Jadi apa yang alami bisa diangkatkan itu bagus sekali. Baik, saya ke WhatsApp dulu, Ustadz dan Cynthia. Pendengar Anda bisa telepon juga nanti. Di WhatsApp ada Ibu N di Padang. Assalamualaikum Buya, saya tertarik dengan cara adik Cynthia. Tapi bagaimana dengan orang yang hidupnya pas-pasan? Mohon pencerahannya. Jadi yang menyisihkan tadi ya, menyisihkan atau menyimpan dengan cara yang disampaikan tadi. Itu kalau orang hidup pas-pasan bagaimana, Cynthia? Baiklah, Bu N tadi Bu ya N Kak. di Padang. Jadi Cynthia balik lagi ke kisah Nabi Yusuf tadi, Kak. Jadi ada tiga cara Nabi Yusuf menangani masa paceklik itu Kak, yang itu udah disiapkan dari sebelumnya. Yang pertama, memproduksi masal gandum. Kalau kita di sini mungkin bisa beras. Jadi untuk petani-petani misalkan taruhlah dapat 10 karung, cukup kalau mau dijual 2 karung aja, jual 8 karungnya disimpan gitu. Kemudian yang kedua, menyimpan manajemen bahan pangan. Nah untuk misalkan orang yang hidup pas-pasan gitu Kak, nantinya ketika masa paceklik itu datang, semua orang akan mengharapkan hasil alam. Nggak ada orang yang beli ke pasar lagi, itu mungkin udah jarang karena mungkin nggak ada lagi stoknya di pasar gitu Kak, karena namanya paceklik gitu kan Kak, paceklik pangan. Jadi mungkin Bu N mungkin bisa dari sekarang seperti yang Cynthia bilang tadi, ketika kita masak beras, kita masak 5 tekong digenggam, atau mungkin sejumput gitu Kak, sejumput misalkan kita masak 5 tekong, genggam juga dia 5 genggam. Nah itu enggak terasa aja nanti udah banyak aja nanti tuh. Nah nenek Cynthia kayak gitu Kak, nanti enggak terasa udah banyak aja. Kalau kita masak 3 tekong, digenggam dia 3 genggam, itu mungkin nanti personality masing-masing orang. Kemudian dari sekarang mungkin Bu N, bibit cabai itu nggak mahal ya Kak. Insya Allah bibit cabai itu nggak terlalu mahal, bisa ditanam di dalam pot atau tanah-tanah berlebih di sekitar rumah. Nah karena cabai itu tumbuhnya sembarangan aja, bisa ditanam di sisi-sisi rumah atau di dalam pot mungkin nanti kalau mau lebih bagus buahnya gitu Bu N. Namun kalau kita mengharapkan nantinya hanya mengharapkan dari pemerintah saja, bantuan dari pemerintah saja, itu mungkin kecewa kita nanti takutnya gitu kan Kak. Mana nih pemerintah, karena kita nggak ada persiapan, jadi kita hanya mengharap aja dari pemerintah. Nah Allah tuh insya Allah pasti Allah melihat usaha kita, jadi kita harus berusaha dulu dari sekarang untuk
menyimpan pangan kita atau hasil alamnya itu gitu. Ketika Allah melihat usaha hambanya ada usaha, pasti Allah akan berikan jalan, pasti Allah akan berikan kemudahan yang datangnya dari berbagai cara, dari berbagai tempat yang tidak tentu-tentunya gitu. Ya, mungkin sekian dari Cynthia. Iya, untuk Bu En nanti mungkin ada sedikit tambahan dari Ustadz Firdaus, tapi kita akan terima juga di telepon tadi. Silakan untuk Anda ingin bertanya terkait dengan perbincangan kita dalam religi pagi hari ini tentang persiapan menghadapi Black Work 2023. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eti, silakan Ibu. Menurut saya sebagai orang yang telah berpengalaman sudah uzur, menghadapi sesuatu itu tidak usah dimasalahi. Misalnya tahun 2023 akan terjadi ini. Sebaiknya kita bertawakal aja kepada Allah dan bersadar diri. Soalnya sesuatu yang buruk akan ada yang nanti kebaikannya, begitu juga sebaliknya. Jadi kalau ada kita kesempatan, ya bolehlah kita bertanam-tanam di keliling rumah dengan playback untuk siap-siap. Jadi saya harap kepada ibu-ibu tidak usah dicemaskan. Sesuatu yang buruk akan ada yang baiknya nanti. Yang tidak lupa kita bertawakal dan menyerah diri pada Allah sepenuh hati dan tidak lupa mengerjakan suruhannya. Itu pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eti di Padang. Ustadz silakan. Ya, Tanggapan. bagus sekali itu ya, sebagai orang yang taat beribadah, yakin bahwa Allah Maha Kaya, tidak usah terlalu cemas. Hanya saja kan pendekatan akademik, analisa itu juga penting. Nanti begitu terjadi bagaimana, harus ada yang bisa menjawab. Nah, sebab pengalaman mungkin di zaman Jepang bagaimana, waktu Gestapo bagaimana pula, lalu datang lagi Belanda, kan masa-masa sulit itu sudah cukup banyak. Jadi bagaimana pengalaman masa lalu itu ya harus ada analisanya. Sehingga dulu orang mau apa? Uang ada untuk beli beras, tapi berasnya tidak ada gitu ya, karena dibuang oleh Jepang dan entah gimana lah. Jadi nanti itu kalau misalnya gagal panen, misalnya panas ya luar biasa, terus bagaimana? Jadi harus ada persiapan-persiapan langkah-langkah itu, seperti misalnya tsunami, tatkala ada beritanya atau memang gempa, lalu sudah dilatih garis-garis besar itu. Jadi ada persiapan. Memang bertawakal ya, misalnya dulu sahabat ditanya bagaimana ontamu, ya diserahkan saja pada Allah. Jangan begitu, ikatkan dulu ya baru bertawakal. Kalau misalnya sekarang kita punya motor ya kunci, malah kalau polisi dan banyak orang kunci ganda tuh di samping kunci yang bawaan dari motor itu hanya mungkin stangnya saja ya, tapi kalau dikasih kunci ganda itu lebih meyakinkan. Lalu bertawakal, serahkan diri pada Allah. Allah akan lindungi, kira-kira seperti itu. Baik. Jadi kita padukan apa yang diharapkan Bu Eti, jangan terlalu cemas, asal dijalankan perintah Allah, maka banyaklah kebaikan-kebaikan itu menyertai kita. Baik, Cynthia ada tambahan Cynthia, karena memang tidak perlu terlalu cemas ya menurut Ibu Eti, karena segala sesuatu sudah digariskan. Ya, ada keburukan pasti ada kebaikan juga. Cynthia silakan. Jadi Cynthia kisah ingat dua ulama, Ustaz. Ya. Kisah dua ulama. Jadi di satu masjid ketika banyak ulama yang menuntut ilmu gitu, mereka selalu dikasih makan, Kak. Mereka maksudnya tuh dikasih makan siang gitu. Nah, jadi adalah perdebatan terjadi antara dua orang. Yang satu katanya dia berprinsip seperti yang tadi itu, kita ikhlas saja kepada Allah, kita bertawakal saja kepada Allah, karena Allah yang memberi kita rezeki. Jadi kita tidak usah berharap kepada manusia gitu, tidak usah kita memikirkan yang lain. Nah, lalu apa kata teman yang satu lagi? Sembari bertawakal kita harus berusaha juga gitu, kata teman yang satu lagi. Lalu mereka challenge, mereka buktikan gitu. Yang teman yang satu ini menyuruh gitu, Kak, di dalam seperti meja Kakak menyuruh di dalam meja itu gitu. Lalu ketika sedangkan teman yang satu ini enggak,
dia ingin membuktikan bahwa meskipun dia tidak berusaha, dia akan tetap dapat makanan. Nah gitu Kak. Nah ketika datang waktu makan, nah karena dia tidak nampak oleh pengasuhnya tuh tidak ada dikasih makan, sedangkan teman yang satu ini tetap makan dia. Nah besoknya seperti itu lagi sampai 3 hari. Lalu hari ketiga udah lapar dia. Nah barulah ketika pengasuhnya masuk, dia bersuara gitu. Nah baru sadar pengasuhnya nih, ternyata ada orang di dalamnya. Udah berapa lama kamu di sini gitu? Tuh saya lapar Pak, gitu. Barulah diberi dia makanan. Nah ketika dia udah makan, udah selesai dia makan, apa kata temannya yang satu ini? Tuh kan apa saya bilang, kita tuh perlu usaha, walaupun usahanya cukup dengan gitu kata temannya nih. Nah apa hikmahnya atau ibrohnya? Walaupun kita bertawakal kepada Allah, namun usaha tuh tetap perlu dilakukan. Karena ada quotes mengatakan usaha tanpa doa itu sombong, sedangkan doa tanpa usaha itu bohong. Nah itu quotesnya. Jadi sembari kita berdoa, kita juga harus berusaha gitu. Itu dari Cynthia Kak. Oke, baik. Terima kasih Cynthia itu untuk Ibu Eti di Padang. Kita masih ada sedikit waktu pendengar untuk Anda mungkin yang ingin kembali bertanya di line telepon 812-878 atau di WhatsApp 081166669975. Nanti jawaban-jawaban dari narasumber kita bisa Anda saksikan kembali lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Nah, kalau dari Ustadz Firdaus, Ustadz ini bagaimana menyikapi? Mungkin berarti kan hidup hemat, cermat, itu kan memang diajarkan juga untuk kita di dalam agama kita begitu ya Ustadz. Ini bagaimana Ustadz melihat hidup hemat, hidup cermat, juga menyikapi kondisi silakan. Ya, kalau dulu kan dibangun hemat pangkal kaya, hemat boros pangkal jadi miskin ya, rajin belajar, pintar dan seterusnya lah. Kemudian jangan besar singgulung daripada beban, artinya banyak pula pengeluarannya. Ya hidup sajalah dengan sederhana, karena Islam itu mengajarkan dengan sikap yang sederhana, tidak berlebih-lebihan. Nah, sebenarnya kesejahteraan itu kan harus diraih. Sejahtera dalam berpikir ya, perasaan rohaninya harus bagus, jangan sampai rusak. Misalnya buruk sangka pada orang dan hati sudah rusak, itu mengurangi kesejahteraan batin. Terus kalau kurang berusaha ya ndak dapat atau pendapatannya sangat memprihatinkan lah. Jadi Allah Maha Pengasih itu ya bagaimana, sekalipun dia tidak beriman, kalau dia bekerja maka hasilnya bisa maksimal. Nah oleh sebab itu orang yang beriman bekerja tentu hasilnya juga harus maksimal, tidak hanya maksimal atau kuantitas saja, tapi ada hendaknya berkah. Sehingga bekerja itu diawali dengan bismillah, supaya jujur, supaya dengan senang hati, tidak ada sombong, saya bisa bekerja kan karena kasih sayang Allah dan seterusnya. Kalau dia bisa menyelesaikan masalah, tidak merasa dialah yang paling pintar, tapi untuk pintar kan penting, Nabi kan pintar. Jadi jadikan sajalah diri ini yang selalu belajar, karena Rasulullah kenapa dia hebat? Karena Rasul itu belajar dari kecil sampai akhir hayat. Dia diajar ya oleh ibu susuannya berbahasa yang baik, terus sampai berdagang, bagaimana melakukan keadilan. Siapa yang duluan datang itu yang dapat air zam-zam, dia simak itu, dia perhatikan. Dan dia hidup bersama anak yatim, orang-orang miskin, sehingga dia sangat berpihak kepada anak-anak yatim itu. Jadi artinya hiduplah bermasyarakat. Misalnya orang-orang tertentu jangan tidak peduli dengan tetangga, jangan tidak menyapa. Misalnya ya yang punya mobil keluar dari rumah sampai keluar dari komplek, janganlah ditutup pintunya. Kaca ya. Ya kira-kira seperti itu. Baik, mungkin itu bisa sekaligus closing statement ya Ustadz. Silakan Cynthia untuk closing statement. Tapi mohon maaf untuk yang ditelepon karena memang keterbatasan waktu kita tidak bisa terima kembali. Silakan closing statement terkait perbincangan kita Cynthia. Mungkin dari Cynthia itu kita boleh menyerahkan diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Namun Allah menyuruh kita usaha dulu gitu, karena Allah melihat usahanya bukan hasilnya. Kita
hanya berdoa kepada Allah, namun apa yang kita lakukan kalau hanya berdiam diri saja, Allah ndak melihat. Allah ndak suka dengan hamba yang hanya berdiam diri saja. Allah bilang usaha dulu, hasilnya nanti itu. Biar Allah yang berikan hasilnya. Kemudian kata berdasarkan hidup hemat ini Kak, Rasulullah pun dulu ada hadis yang mengatakan Rasulullah itu tidak pernah kenyang makan roti. Beliau hanya makan secukupnya, dan itu dirasakan efeknya ketika orang yang sudah meneliti pada zaman-zaman modern ini, dirasakan efeknya bukan ketika itu, namun beberapa tahun setelahnya. Makan yang tidak sampai benar-benar kenyang sampai begah itu ternyata membentuk pola hidup sehat. Kita tidak menjadi diabetes. Nah, kalau dilihat dari sisi medisnya gitu Kak. Sedangkan kalau dilihat dari sisi ekonominya, membeli bahan makan secukupnya, sedangkan yang lainnya disimpan, itu akan terasa ketika kita benar-benar tidak punya gitu. Apa yang mau dibeli, apa yang mau dimakan, sedangkan baru teringat, oh ya ada menyimpan nih. Nah, pasti akan terasa nanti ketika tidak punya ya. Seperti ada nenek bilang gitu, ketika kita menemukan simpanan ini, ketika benar-benar tidak punya, itu seperti diberi segelas air di tengah padang pasir, hilang dahaga rasanya. Nah, mungkin itu closing statement dari Cynthia Kak. Baik, Cynthia, terima kasih banyak sudah memberikan semacam edukasi juga pada kita semua. Baru sekali rasanya ya. Ustaz, terima kasih juga sudah bersama Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua pendengar. Terima kasih untuk yang sudah bergabung tadi, Ajo Uniang di Ulu Gadut, kemudian Pak Khalifa Mudo di Pasaman Barat. Ada Bu M juga di Padang, Bu Eti di Padang. Untuk pendengar yang menyaksikan juga lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, dan untuk yang mendengarkan di mana saja berada saat ini. Tadi kita bersama berbicara tentang persiapan menuju Black World 2023 dengan narasumber Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Dr. Haji Firdaus MHI. Kemudian juga ada alumni Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Cynthia Mustika Sutra SS. Selamat beraktivitas kembali Cynthia, Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.